Karena di samping ibadahmu setiap malam ada sifat kiber, ada sifat sombong, ada sifat ujub di dalam dirimu bahwa engkau merasa lebih baik daripada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita bertanya pada diri kita, apakah ibadah yang selama ini kita tegakkan atau sholat malam yang selama ini kita tegakkan dengan panjang rakaatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak orang yang melakukan ibadah tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang melakukan sholat malam dengan panjang, dengan membaca surat yang panjang, dia menangis terseduh-seduh di sholatnya, tapi ternyata tidak diterima oleh Allah karena ada sakit atau penyakit di dalam hatinya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak sebuah kisah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyfatul Qulub. Beliau menerangkan, mengkisahkan tentang Abu Hashim. Abu Hashim ini seorang yang selama 20 tahun tidak pernah terhenti melakukan sholat malam. Tiap malam beliau bangun untuk mengerjakan sholat. Pada suatu malam ketika beliau keluar rumahnya untuk berwudu, di tengah malam keluar rumah untuk berwudu, dia dapati ada seseorang ada di samping sumurnya. Maka beliau bertanya, "Wahai Tuan, siapakah Anda?" Maka orang ini menjawab, "Saya adalah malaikat." "Ada apa Anda datang, wahai Tuan?" "Saya mencari kekasih-kekasih Allah." Maka berbunga-bungalah hati Abu Hashim karena dia menyangka bahwa dia sedang dicari karena dia sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Hashim melihat ternyata malaikat itu membawa sebuah kitab yang tebal. Maka bertanyalah Abu Hashim, "Apa itu yang Anda bawa, wahai malaikat?" "Ini adalah buku, kitab, daftar para kekasih Allah Subhanahu wa taala." "Bolehkah saya tahu, adakah nama saya tersebut di dalamnya?" "Baik, akan saya lihat," kata malaikat. Maka malaikat ini membuka halaman demi halaman, mulai dari halaman pertama hingga halaman terakhir. Kemudian menyampaikan, "Wahai Abu Hashim, tidak tersebut namamu di dalamnya." "Coba ulangi, wahai malaikat, barangkali Anda terselip atau terlewatkan ada nama saya di situ." "Baik." Maka malaikat mengulangi membacanya dari halaman pertama hingga halaman terakhir. Kemudian kedua kali beliau menyamakan, "Tidak kudapati namamu ada di dalamnya." "Maaf malaikat, bolehkah saya membacanya sendiri?" "Silakan." Maka Abu Hashim mulai membaca dari halaman pertama hingga halaman terakhir. Dan dia tidak dapatkan namanya tertulis di dalam daftar kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka menangislah Abu Hashim. "Celaka aku, setelah 20 tahun aku sholat malam, ternyata aku tidak disebut sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala." Malaikat menjawab, "Sebetulnya aku akan menulis namamu di dalam kitab ini, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melarangku untuk menulisnya di dalamnya." "Kenapa, wahai malaikat?" "Karena di samping ibadahmu setiap malam ada sifat kiber, ada sifat sombong, ada sifat ujub di dalam dirimu bahwa engkau merasa lebih baik daripada orang lain."
dan engkau tidak perhatian terhadap tetanggamu. Apa yang terjadi di tetangga engkau tidak peduli. Apakah mereka makan atau mereka tidak makan, atau mereka kesusahan atau tidak kesusahan, engkau tidak peduli sama sekali. Maka makin menangislah Abu Hasim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ambil ibrah dari kisah ini. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit ujub, penyakit sombong, penyakit merasa lebih daripada saudaranya, merasa lebih baik daripada orang lain, itu penyakit yang merusak ibadah. Sebagaimana iblis laknatullah alaih, ketika disuruh sujud kepada Adam, dia merasa lebih baik dari Adam, maka dia tidak mau sujud kepada Adam. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Rawahu Muslim. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat kibr, sifat sombong, sifat ujub. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kibr, sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia, menganggap dirinya lebih baik daripada manusia yang lain. Saudaraku, Abu Hasim yang telah 20 tahun sholat, karena ada sifat kibir saja begitu, tidak diterima amal ibadahnya. Bagaimana dengan ibadah kita yang lebih kurang dari itu? Maka hati-hati dengan sifat kibir ini. Kemudian yang kedua saudaraku, tidak peduli kepada tetangga. Rasulullah SAW menerangkan dalam riwayat Bukhari bahwa Jibril sering sekali mengingatkan tentang hak-hak tetangga, sehingga aku menyangka bahwa tetangga itu akan mendapatkan warisan. Karena sering diingatkan tentang hak-hak tetangga. Betapa besarnya hak tetangga kepada kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya, hendaklah dia perhatikan tetangganya, apakah hari ini dia bisa makan atau tidak. Karena hadirin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak fenomena kita lihat sekarang ini. Ada orang begitu mudahnya pergi ke Eropa untuk berlibur, untuk menghabiskan uangnya. Dia tidak peduli, tidak lihat, padahal dia tahu bahwa banyak tetangganya yang saat ini sedang kekurangan makan. Tapi dia tidak ambil peduli itu. Ada juga yang sering pergi ke Makkah, Madinah untuk umrah, bolak-balik tiap tahun, mungkin tiap setahun 2 kali. Dia tidak peduli juga dengan tetangganya. Maka saudara-saudara Allah, mari kita peduli pada tetangga kita. Lihat apa yang terjadi pada tetangga kita. Abu Bakar As-Siddiq berwasiat kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, bahwa yang memberatkan timbangan kita itu bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, tapi kepedulian kita kepada Islam dan kaum muslimin, kepedulian kita kepada tetangga kita. Mari saudaraku, hilangkan sifat ujub dalam diri kita. Hilangkan sifat merasa lebih baik daripada orang lain. Dan mari kita lebih peduli kepada sesama kita. Abu Hasim yang 20 tahun saja bisa jatuh karena ujub. Bagaimana dengan kita? Oleh sebab itu, mari kita perbaiki diri kita. Masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.